Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran nadir dan takmir Masjid Baitus Salam Perumahan Kelakon Indah, yang saya hormati hadirin hadirat para jamaah, sambil kita niat i'tikaf di masjid ini sunatan lillahi ta'ala, marilah tidak berhenti-henti kita mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala melalui berbagai macam amalan ibadah yang kita laksanakan, khususnya pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita mencari rahmat dan ridha Allah serta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pengajian rutin setiap Sabtu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan rahmatnya. Kita diberi kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Demikian pula kedua orang tua kita dan keluarga, anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semuanya menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang sholihin dan sholihah, sehingga di dunia diselamatkan, di akhirat juga menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita awali pertemuan ini dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita semuanya panjang umur, fit'atillah, sehat walafiat, disertai dengan istiqomah. Rezeki kita diberi rezeki yang halal dan barokah. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua anak keturunan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jami'il masyayikhina wa asatidina jami'in wa ahli kutubin wa tabarruk jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat dari jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah berada di tanggal 28 Dzulqa'dah
Qa'dah. Satu hari, 2 hari lagi kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini merupakan bulan saatnya kita semuanya umat Islam itu menunaikan ibadah haji. Jadi kalau ibadah haji itu ihram yang dimulai sejak bulan Syawal. Sebelum Syawal tidak boleh umat Islam niat ihram haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi itu adalah dimulai bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 10 hari. Itu sebelum wukuf. Kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini dalam Al-Quran sama-sama disebut dengan Al-Ashhurul Hurum. Jadi bulan mulia disebut dalam Al-Quran Al-Ashhurul Hurum. Itu turun sebelum kewajiban puasa Ramadan adalah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini termasuk di Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian apa yang harus kita siapkan sebagai umat Islam menghadapi bulan Dzulhijjah? Tentunya kita untuk memulai bulan-bulan Qamariyah, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, ini ada beberapa metode. Tapi yang paling aman bagi masyarakat adalah mengikuti isbat pemerintah. Jadi kalau kita tanya mulai kapan awal Dzulhijjah, itu setiap awal bulan itu ada isbatnya. Sehingga kapan hari raya, baik hari raya Syawal ataupun hari raya besar, ini juga ketentuan isbatnya itu ada di penentuan kapan tanggal 1. Tidak sama dengan bulan Syamsiyah. Jadi kalau bulan Syamsiyah Januari, Februari, Maret, April itu tidak pernah mengalami perubahan, kecuali pada bulan Februarinya itu untuk menentukan tabisah ataupun basitohnya. Jadi 29 jumlahnya hari di Februari itu bisa kita tentukan 4 tahun sekali. Nah itu antara tabisah dan basitoh. Lainnya semuanya sama, sehingga tak ada perbedaan sedunia ini tentang kalender Syamsiyah. Itu Januari, Februari semuanya sama. Tetapi bulan Qamariyah itu beda daerah, bisa beda. Bisa daerah, misalnya Mekah sudah awal Dzulhijjah, Indonesia belum, itu sudah biasa. Tetapi perbedaan itu nanti akan kembali sama lagi. Jadi tidak bisa beda 2 hari, tidak bisa. Jadi sehari tapi kemudian bulan berikutnya sama lagi. Nah, itu hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti awal Dzulhijjah kapan kita akan memulai, misalnya di bulan Dzulhijjah itu ada beberapa amalan ibadah yang disediakan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah kita disunahkan puasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 1
1 sampai 7 itu tidak memiliki nama tersendiri, nama khusus tidak ada. Jadi kalau yang berpuasa ya niat ingsun poso sedina meneh saking lekani sunnatin bulan Dzulhijjah, itu tanggal 1 sampai 7. Baru yang punya nama tidak. Jadi bagian dari ikhtiar kita, doa kita kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang selamat dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beberapa amalan ibadah di dalam bulan Dzulqa'dah itu ada hari Arafah. Hari Arafah ini kita semua yang tidak sedang menjalankan ibadah haji itu disunahkan puasa Arafah. Tetapi yang sedang melaksanakan ibadah haji itu puasa Arafah tidak disunahkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah mempersilahkan para jamaah haji untuk lebih fokus yang menjalankan rangkaian ibadah haji yang cukup melelahkan pada saat itu, karena sedang wukuf di Arafah yang bersama-sama. Ini para jamaah haji sudah bermalam di Arafah malam 9, tanggal 9 dan malam 10 malam hari raya ini diberangkatkan ke Musdalifah, lanjut yang haji reguler itu ke Mina, yang biasanya haji plus itu adalah kembali ke Mekah. Ini karena terus adalah perjalanannya cukup lumayan, sehingga di situ puasa Arafah tidak disunahkan. Bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, ini di sini sunnah melaksanakan puasa Arafah. Kemudian lebih afdol kalau digandeng dengan puasa Tarwiyah, hari yang ke-8 ya. Kalau melihat di kalender sekarang ini hari Sabtu tanggal 28, hari Ahad tanggal 29 Dzulqa'dah, kemudian hari Senin ini tanggal 30 kalau di kalender ini. Mungkin di daerah-daerah lain itu kalendernya sudah tanggal 1 hari Seninnya ya. Kenapa kok bisa berbeda? Karena perbedaan waktu terbenamnya matahari. Jadi waktu perbedaan terbenamnya matahari ini menentukan tanggal 1 bulan Qamariyah di daerah masing-masing. Jadi garapan hisabnya bulan Qamariyah ini beda dengan bulan Syamsiyah. Pasuruan ini garapan hisabnya beda dengan daerah Gresik. Gresik garapan hisabnya beda dengan daerah Semarang dan seterusnya. Sedangkan waktu Indonesia ini kenapa kok awal bulannya ini kok sering berbeda? Karena Indonesia ini memiliki negara yang memanjang ya. Waktunya saja 3 macam. Ada WIB, ada WITA, ada WIT. Ini selisihnya 1 jam 1 jam. Nah, ini berpengaruh sehingga garapan hisab itu untuk menentukan tinggi bulan pada saat terbenam matahari
antara yang paling barat yaitu Banda Aceh dengan mana itu Merauke, ya, dengan Papua. Ini bisa di Banda Aceh sudah derajatnya sudah tinggi 2,45, tetapi di Banda Aceh sana hanya tidak sampai 1 derajat, sehingga kalau disatukan hari rayanya ini bisa di Papua masih 0 derajat, di Banda Aceh sudah memenuhi syarat, misalnya 2 derajat. Disitulah sehingga awal bulan itu bisa beda. Kemudian kita nanti kalau mengikuti pemerintah tetap nunggu pengumuman malam Senin. Jadi malam Senin kita lihat apakah malam Senin sudah ada isbat awal bulan Dzulhijjah ataukah masih termasuk bagian dari bulan Dzulqa'dah, masih tanggal 30. Sehingga nanti jenengan perhatikan Senin itu tanggal 1 ataukah tanggal 30 ini menunggu pengumumannya adalah malam Senin, ya, malam Senin. Kalau Senin itu tanggal 30, maka hari raya Dzulhijjah adalah hari Kamis, ya. Tetapi kalau Senin itu sudah tanggal 1, maka hari raya Dzulhijjahnya adalah tanggal hari Rabunya. Ini akan akan berimbas pada pelaksanaan penyembelihan kurban. Ya. Akan jadi pertanyaan bagaimana kalau ada orang berkurban, kurbannya diwakilkan, sedangkan yang antara yang mewakilkan dengan yang diwakili hari rayanya beda, ya. Nah, kata yang mewakilkan, saya hari rayanya Kamis, nah kurban saya kok disembelih hari Rabu. Ini kan menurut saya yang punya kan masih belum. Nah, ini bermasalah ini, ya. Jadi yang diwakili harus ikut yang mewakilkan, yang punya, ya. Kalau kata yang punya belum, ya jangan dilaksanakan, ya. Tapi kalau sudah, maka dilaksanakan. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu adalah puasa di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada ibadah namanya takbiran, mengumandangkan takbir. Ibadah mengumandangkan takbir itu disunahkan sejak subuhnya hari Arafah. Jadi kalau kita ikut kalender yang ada sementara karena belum ada isbat, misalnya hari rayanya Kamis, maka sunnah takbiran itu sejak subuhnya hari Rabu. Jadi besoknya itu hari raya, sekarang ini untuk subuh itu sudah sunnah takbiran, ya. Mengumandangkan takbir sebagai syiarnya hari raya. Tetapi takbir ini namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya takbir yang ditentukan hanya setelahnya sholat. Nah, jadi para imam masjid dan mushola itu setelah salam subuhnya hari Arafah itu sunnah takbiran, ngambil 3 kali
kali ataukah ya 3 kali atau 5 kali, nah itu baru dilanjutkan wiridan yang lainnya. Itu tertentu pada setelahnya sholat. Subuh, hari Arafah, zuhur, asar, begitu maghrib masuk malam hari raya, itu namanya takbir mursal. Mursal itu dilepas, tidak terikat pada setelahnya sholat ya. Itu malam hari raya namanya takbir mursal. Mursal itu dilepas, tidak terikat setelahnya sholat. Jadi malam hari raya dimanapun kaum muslimin muslimat disunahkan takbir. Bahkan dalam kitab itu yang kebetulan ada di jalan, takbir di jalan. Yang kebetulan di atas kendaraan, takbir di atas kendaraan. Sama dengan talbiyah bagi orang yang sedang ihram itu sambil jalan, sambil duduk. Yang di sini adalah mengumandangkan takbir. Bahkan ibu-ibu yang sedang di dapur, yang di ruangan tamu, itu kalau sudah malam hari raya sunat bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun tidak keras-keras, pokok asal tidak di dalam kamar kecil itu aja ya. Ini sunnah takbir. Sampai kapan sunnah takbir? Begitu malam hari raya namanya takbir mursal sampai sholat id. Setelah sholat id, takbir di Dzulhijjah ini masih berlanjut tapi menjadi muqayyad lagi, terikat pada setelahnya sholat. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Jadi asarnya tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kalau hari rayanya itu Kamis, berarti masih setelahnya sholat itu lanjut takbir muqayyad. Hari Jumat ini tanggal 11, hari Sabtu, Ahad ya, berarti Ahad asar itu terakhir kita mengumandangkan takbir setelahnya sholat maghrib habis. Jadi di mana ini, di Dzulhijjah ini takbirnya tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari berarti ya. 5 hari. 5 hari ini tanggal 9-nya itu namanya hari Arafah, sunat berpuasa. Tanggal 10-nya namanya hari Nahar, hari menyembelih kurban ya. 11, 12, 13 juga harinya menyembelih kurban. Nah, ibadah kurban ini adalah ibadah yang disunnahkan bagi semua umat Islam, baik ya yang baru lahir ataupun yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal, tapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Untuk yang sudah meninggal ini dikurbani, ini mayoritas mengatakan boleh, sama dengan menghadiahkan pahala. Sebagian ulama boleh bersyarat, boleh tapi bersyarat kalau orang yang meninggal itu pada saat hidupnya mengizini atau berwasiat kalau mati akan dikurbani. Tapi mayoritas mengatakan berwasiat ataupun tidak itu diperbolehkan bagi keluarga untuk mengkurbani
orang yang sudah meninggal. Tapi kalau yang hidup mutlak semuanya mensunahkan. Ibadah kurban ini sunnah, dilaksanakan setiap tahun tetap sunnah. Nah, kenapa? Karena fadilah daripada ibadah kurban ini banyak sekali, bukan hanya berfungsi sebagai kendaraan, tetapi ibadah kurban ini diantaranya adalah diampuni dosa-dosanya orang yang berkurban. Yang berkurban ini ada dua macam, ada berkurban untuk dirinya, ada untuk orang lain. Makanya bahasa Arabnya dibedakan. Kalau yang berkurban itu mudhahi, yang berkurban, yang dikurbani itu namanya mudhahanatu. Saya berkurban untuk anak saya, itu namanya anak saya, ini yang saya kurbani, mudhahanatu. Jadi orang yang dikurbani baik dirinya ataupun orang lain itu diampuni dosa-dosanya sejak tetesan darah penyembelihan pertama kali itu jatuh, itu bersamaan dengan diampuninya orang yang dikurbani. Kemudian untuk menambah derajat di surga, satu persatu rambut dan kuku dari orang yang dikurbani itu punya nilai pahala. Oleh karena itu dalam syariatnya, bagi siapapun yang akan dikurban, dirinya ataupun orang lain, itu sejak masuk bulan Dzulhijjah, sunnahnya tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Sunnahnya, bukan wajib, sunnahnya. Misalnya saya akan berkorban, atau ada orang akan mengorbani saya, berarti saya yang orang yang bersangkutan. Maka sejak tanggal 1 saya sunnah membiarkan rambut dan kuku saya untuk tidak dipotong. Karena begitu korban disembelih ini punya nilai pahala, diangkat derajatnya setiap rambut yang kita punya. Kemudian ketentuan di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Ini ibadah kurban ini ada kurban namanya kurban wajib, ada kurban sunnah. Yang membedakan kurban wajib dan kurban sunnah itu bukan pahalanya, bukan, tetapi bolehnya hewan kurban itu dimakan oleh yang bersangkutan, yang dikurbani, atau tidak. Kalau kurban wajib itu yang dikurbani tak boleh makan sedikit pun. Kalau makan, dalam pendapat mayoritas mazhab Syafi'i itu nembui. Saya misalnya berkurban untuk saya sendiri dan status kurbannya wajib. Bisanya wajib karena saya nazari. Asalnya kurban itu sunnah, kok saya ucapkan nazar. Kalau saya berhasil atau langsung tidak usah kalau saya nazar berkurban untuk saya bernazar menyembelih kurban. Nah, kapan memenuhi penyembelihan kurban itu? Kurbannya ini dagingnya gak boleh saya makan. Misalnya saya makan 1 kilo, maka saya harus mengganti, beli, kemudian saya sedekahkan. Karena harus disedekahkan semua.
Kalau kita sikat orang-orang semua itu kalau nazar. Kalau tidak nazar maka boleh. Tidak nazar boleh. Di afdolnya ngambil sebagian untuk sebagai tabarukan, bahasanya alam barokah dengan kurbannya. Itu kalau bukan nazar. Rahasia nazar itu mengubah barang sunnah menjadi wajib. Sesuatu itu kalau sunnah dinazari maka menjadi wajib. Kurban hukumnya sunnah dinazari jadi wajib. Kalau wajib dinazari tidak bisa. Ya. Ada orang nazar, saya kalau sembuh nazar sholat zuhur. Ya walaupun tidak nazar ya wajib sholat zuhur. Jadi nazarnya tak jadi. Nazar apa itu? Saya kalau sembuh nazar puasa Ramadan ya tak jadi. Walaupun tidak nazar tetap wajib. Kemudian selain sunnah tidak bisa dinazari. Misalnya barang mubah dinazari ya tidak bisa. Saya kalau sembuh nazar beli nasi ke restoran yang enak, nazar saya makan sendiri. Ya tidak ada nilai ibadahnya wong dimakan sendiri. Ya, tapi kalau nazar baru minta konco tak bayari, nah itu baru jadi wajib. Kenapa? Karena ada nilai sedekahnya. Sedekah sunnah. Jadi wajib gak bisa dinazari, mubah gak bisa, makruh gak bisa, apalagi haram dinazari gak bisa, malah dosa. Ya. Saya kalau sembuh nazar apa misalnya nazar memukul kamu misalnya, ya memukul temannya gak bisa. Dosa. Nah, jadi kurban itu ibadah, pahalanya diampuni dosanya, diangkat derajatnya, kemudian jadi kendaraan. Jadi Allah menyiapkan kendaraan kurban besok pada hari kiamat. Makanya ada hadis mengatakan alwimu dohayakum, besarkanlah hewan kurbanmu, fa innaha ala sirati matoyakum, karena hewan kurban itu nanti oleh Allah dibentuk menjadi kendaraan yang akan mengantar kita sejak bangun dari alam kubur pada hari ba'ats, kemudian sampai lewat di atas as-sirat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pesannya Rasulullah, al-limu, besarkanlah. Ibarat orang cari kendaraan itu kan bukan sekedar kendaraan, tapi kendaraan yang enak, yang memuaskan. Kalau pokok kurban mari ya sama dengan pokok kendaraan. Nah, itu kita akan kurang senang kalau pokok kendaraan, tapi kendaraan yang sempurna. Sehingga ada ketentuan-ketentuan di dalam hadis. Ada
hewan kurban itu yang nggak boleh, nggak memenuhi syarat. Ada 4 hewan kurban yang tidak memenuhi syarat dalam hadis itu. Arba'un la tujzi'u fid duhaya. Ada 4 hewan tak cukup dibuat kurban. Andaikan nazar itu misalnya ada orang nazar nazarnya belum menentukan kurban hewannya, kemudian baru mencari hewan, itu tidak boleh memilih salah satu dari 4 hewan ini. Yang pertama al-awro, pijat sisi, hewannya pijat sisi, tidak sah. Pijat kaki ya tambah nomor ya, pijat sisi tidak sah. Ada yang tanya, Ustaz, ini hewannya tidak pijat Ustaz, tapi min katanya terapung. Oh, hewan terapung.